Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Rasulullah, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperbanyak selawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya, pengikutnya, mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Nurul Huda bersama para perangkatnya, RW dan RT, para tokoh alim ulama cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih rahimakumullah, anak-anak kami yang kami cintai. Judul yang telah disampaikan oleh protokol tadi dari Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru adalah beberapa kesalahan. Ada yang wartawan mencatat ya? Tahu judulnya apa? Ya, jangan ingat Pak Wan terus, cendol. Beberapa kesalahan orang tua terhadap anak. Rupanya Bang, secara tak sadar kita sebagai orang tua ada kesalahan. Banyak Bu ya, banyak. Ibu tuh Pak pengalaman. Buktinya Bu, ini terjadinya balap-balapan liar, ya Bu ya. Narkoba, narkotika, sekolah anak susah diatur. Karena guru pertama adalah kita sebagai orang tua. Jauh sebelumnya Al-Quranul Karim mengatakan, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ketika Allah panggil orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, ada satu perintah yang harus dikerjakan oleh orang-orang mukmin. Karena perintah itu datang dari Allah dan bermanfaat. Apa perintah itu? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, istrimu, anak-anakmu dari api neraka. Main-main Pak. Salah kita mendidik anak Pak, anak tak tanggung-tanggung. Jangan enak mencetak anak banyak Pak. Kita mencetak banyak, tapi tak lurus. Ya Bu ya. Nah, kita sebagai umat Islam, kalau kita baca Pak karangan-karangan ulama besar seperti Jasim Muhammad Al-Mutawi, bagus sekali kitabnya ini. Bagus dimiliki oleh orang tua kita. Metode pendidikan anak
Siapa nama ulamanya? Jasmin Muhammad Al-Qawi menulis suatu kitab berjudul Asyruna Khata'an. Rupanya dalam buku itu Bapak Ibu, Asyruna Khata'an, 20 kesalahan tarbawiyan nartakbuhuma ma'abnaiha. Dalam buku itu ada 20 kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Ini kalau kita bahas 24 belum pulang ya. Sekilas saja. Kalau tadi bagus Pak, ada anak tadi baca Quran, hafiz ini bagus sekali ini. Bagus, lanjutkan terus. Suatu petunjukan yang bagus yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, memperbanyak menghafal ayat-ayat Al-Quran. Nah, dalam buku itu Asyruna Khata'an, 20 kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Apa di antaranya? 1. Al-ghadab. Al-ghadab. Tahu ghadab? Tahu nak ghadab? Abu? Tahu? Tahu. Oh, tahu. Lalu berbuka ini. Ghadab itu pun dari kata ghadaba. Ya kubu. Angry bahasa Inggrisnya. Marah tak tentu arah. Kadang-kadang Pak sepele kesalahan anak itu Pak, marahnya meluap, tak tanggung-tanggung marahnya ya Pak ya. Sedikit kesalahan anak itu Pak, marahnya meluap-luap sampai kursi pun diberantas. Tanggung-tanggung, akhirnya anak ketakutan. Padahal kalau kita lihat Rasulullah itu dalam hadisnya la taghdab, jangan marah apabila kamu bersama anakmu, lantunkan kata-kata yang kasih sayang, menunjukkan kata-kata bersahabat. Jangan gara-gara kita marah, muka merah, ini tak tanggung-tanggung lagi. Jadi kasus-kasus sekarang ini Pak, banyaknya broken home, rumah tangga sekarang ini marah tak tentu arahnya. Ya Bu ya, sikit-sikit marah. Masak nasi, lauk tak ada, marah. Nah ada jengkol, marah pula. Ya Bu ya. Ketek marah. Kadang-kadang kerja kita di kantor Pak, bawa ke rumah tangga, marah. Oh ini bahaya lagi nih Pak. Udahlah kantor sibuk, ya pulanglah agak malam, datang anak merengek-rengek uang, marah lagi. Apa? Lempar ini, lempar sana, tanting tuh habis. Bahaya marah itu kata Rasulullah dari syaitan. Apabila seorang marah, hendaklah dia berwudu. Maka ketika kita
bersama anak, lantunkan kata-kata yang penuh kasih sayang terhadapnya. Satu. Yang kedua dalam buku itu disebutkan ialah at-tajassus. At-tajassus. At-tajassus ini Bapak Ibu, orang tua kita suka memata-matai. Ini bahaya lagi. Memata-matai. Pulang anak sekolah, bongkar tasnya. Wah, bongkar tas. Geledah sakunya, apa isinya? Bahaya nih Pak. Geledah tasnya, apa isi tasnya? Ini berarti tidak menunjukkan secara bersahabat terhadap anak-anak kita, menunjukkan ketidakpercayaan terhadap anak-anak kita. Bahkan buat CCTV, CCTV di kamarnya, apa kegiatannya ini? Bahaya lagi nih Pak. Bahaya. Milenial sekarang ini CCTV dibuat di 5 kamar, dipantau 24 jam, pengawasan yang ketat, mata-matai. Jadi dalam buku itu suatu kesalahan yang amat besar. Kalau kita ingin menggeledah tasnya, menggeledah sakunya, kantongnya, semestinya kita sebagai orang tua minta izin. Ta'azzar, minta izin kita terhadap anak itu. Nah, ini ibumu mau minta izin, apa isi dalam tas itu? Ucapan-ucapan yang lembut, ya Pak ya, yang lembut. Makanya Pak sekarang nih Pak, anak-anak sekarang galak nih Pak. Galak sekarang nih Pak. Mau kemana anak? Tak. Besar suaranya. Mungkin komunikasi antara orang tua dan anak kurang menyejukkan barangkali. Selalu berkata-kata kasar, mata-matai anak. Termasuk dalam buku itu dinyatakan yang sangat parah itu ad-dorba. Ad-dorba ini pukulan. Pukulan Pak, pukulan fisik. Ini bahaya lagi nih Pak, jatuh penyakit mental anak. Jangan sekali-kali kita Pak memukul anak secara fisik sehingga berbekas terhadap fisiknya. Kalau Rasulullah itu Pak berotan mendidik anak, beda dengan pukulan fisik yang amat kuat. Apalagi kita menampaknya, menendangnya, memukulnya. Usahakan kita sebagai orang tua jauhi pukulan fisik itu. Aisyah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu ma daraba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syai'an qattu biyadihi wala mur'atan wala khadiman. Beliau itu tak pernah memukul khadiman. Ini pembantu nih Pak, pelayan. Bayangkan, pelayan saya tak pernah memukul. Jangankan memukul, berkata kasar pun tak pernah. Anas bin Malik katanya, 12 tahun saya membantu Rasulullah, tak pernah berkata-kata kasar. Bahkan mukanya pun tak pernah merah. Berarti beliau tersenyum. Pembantu, wala perhatian dan perempuan-perempuan lainnya.
termasuk anak-anak. Beliau tak pernah sama sekali memukulnya. Betapa kasih sayangnya Rasulullah SAW baik terhadap pembantu-pembantu pelayan beliau, wanita-wanita lain, apalagi istri-istri beliau dipanggil Al-Humairah, menyenangkan. Tersenyum istrinya ketika memanggil nama-namanya, termasuk anak-anak. Sangat kasih sayang kaum muslimin para tamu. Kemudian ada lagi disebut dengan sekarang ini insyighal walidain. Bahaya sekarang ini Pak. Insyighal walidain artinya apa? Orang tuanya sibuk Pak. Sibuk. Sekarang ini bapaknya sibuk ke kantor, ya Bu ya, emaknya sibuk ke kantor, Bu pergi jam 7 pulanglah jam 6 sore. Kadang-kadang saking capeknya anak pun tak ada tengok lagi, jarang berkumpul sama anak, jarang komunikasi sama anak, jarang makan bersama-sama anak. Artinya apa? Sibuk masing-masing. Orang tua sibuk, bapak sibuk, anak istri sibuk, anak pun sibuk juga ada. Lain sibuk anak. Akhirnya apa? La qanun, tak ada aturan lagi dalam rumah tangga itu. Main game lah, main HP lah, ya. Apalagi WA lah, tak terkontrol lagi. Mau keluarlah, balap lah. Kenapa? Ayah sibuk, ibu sibuk, anak tak terkontrol. Ini sangat berbahaya sama sekali. Oleh karenanya Bapak Ibu, sibuk pun kita, usaha pun kita, ibu sibuk, bapak sibuk, gunakan waktu-waktu senggang berkumpul bersama anak-anak kita. Jalinkan komunikasi. Apapun problema, selesaikan dalam rumah tangga. Jangan anak mencari sendiri Pak. Nanti kalau salah bertanya, tempat bertanya salah, ini bahaya Pak. Anak pun bisa masuk ke jurang kehancuran. Itulah maknanya ahlikum naro, jauhkan dirimu, istrimu dan anak-anakmu dari api neraka. Semoga pertemuan singkat ini Pak bermanfaat dan mudah-mudahan anak kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai tua, mari kita bersama-sama mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, berguna bagi bangsa, negara, dan agama, dan jauh dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.